Zaman sekarang, orang-orang membutuhkan 4 hal untuk bertahan hidup: makanan, air, udara, dan mengecas ponsel, dan menonton YouTube. Oh, berarti 5. Intinya, kita ingin ponsel kita terisi secepat mungkin, meski pada akhirnya teman digital kecil kita bisa rusak. Ya, ada cara yang tepat untuk mengecas daya gadgetmu dengan cepat sehingga bisa menyala lebih lama. Tapi ada juga beberapa cara yang salah. Mari hindari mitos-mitos itu dan cobalah tips ini. Cara tercepat untuk mengecas adalah dengan mematikan ponsel. Baterai tak akan memakan energi sama sekali sehingga akan terisi lebih cepat. Baterai ponsel juga terisi lebih cepat dalam mode pesawat karena mode ini memutus semua saluran komunikasi. Dengan begitu, bateraimu tidak turun naik untuk mengirim dan menerima sinyal saat sedang dicas. Jika kamu tidak bisa lepas dari internet saat sedang mengecas, setidaknya cobalah untuk menggunakan Wi-Fi. Ini lebih hemat energi dibanding menggunakan jaringan seluler. Nyalakan mode senyap agar daya tahan ponselmu lebih lama dan matikan getaran. Mode getar sangat boros energi. Ponsel akan terisi cepat jika kamu mencolokkannya ke stop kontak. Kamu memang bisa menggunakan USB untuk mengecas lewat komputer dan mobil, tapi kamu harus menunggu lebih lama. Gunakan pengecas asli dari produsen ponselmu. Pengecas bawaan ini sangat cocok dengan karakteristik ponselmu. Perangkat pengecas yang lebih murah dan tidak jelas asal-usulnya bisa merusak baterai. Bahkan pernah ada baterai yang terbakar karena pengecas kualitas rendah. Mungkin menaruh ponsel di ambang jendela atau kursi di sebelah kasur tampaknya praktis, tapi jangan lakukan itu meski sedang tidak dicas. Jauhkanlah ponselmu dari sinar matahari langsung atau udara dingin. Baterai lebih cepat habis pada suhu ini. Suhu kamar adalah yang terbaik. Rata-rata, ponsel akan terisi penuh dalam 1,5 hingga 3 jam. Tapi ada cara untuk mengecas sampai 79% dalam waktu sekitar 15-30 menit, yaitu dengan fitur pengisian cepat atau quick charge. Baterai semua ponsel didesain untuk menerima kekuatan arus tertentu dan menghalangi aliran energi berlebih. Tapi berbeda dengan pengisian cepat, ponselmu akan cepat terisi hingga 79%, tapi kemudian fungsi ini berhenti dan arus listrik kembali ke mode terbatas. Ini sengaja dirancang agar bateraimu tidak rusak. Jika kamu punya iPad, gunakanlah adaptor pengecasnya kalau ingin mengecas iPhone-mu lebih cepat, atau kamu bisa membeli adaptor khusus pengisian cepat untuk ponsel Apple. Ponselmu akan sangat panas dan pengap jika dimasukkan ke casing. Jadi, lepaskanlah casingmu saat sedang mengecas. Suhu baterai meningkat selama pengisian. Akan lebih baik jika panas ini bisa keluar dari ponsel dan tidak tertahan di casing. Pengecas tanpa kabel hampir tidak seefektif pengecas konvensional dalam hal kecepatan. Pengecas tanpa kabel memang simpel dan terlihat bagus tanpa kabel menggantung di mana-mana. Tapi jika kamu perlu mengisi baterai ponsel dengan cepat, janganlah mengisi dengan pengecas tanpa kabel. Ada banyak tips di internet tentang cara mengisi baterai ponsel hanya dalam 10 detik. Tips itu menggunakan segala macam barang, mulai dari kertas aluminium sampai lemon. Para produsen tidak merekomendasikan satupun ide yang setengah matang ini. Jangan sampai tertipu oleh sensasi di internet, karena baterai dan ponselmu malah bisa rusak permanen. Kalau kamu punya ponsel yang agak jadul, cabutlah colokannya saat baterai sudah terisi penuh. Mengecas ponsel yang dayanya penuh membuat baterainya tertekan. Baterai sama seperti otot, mereka harus beristirahat setelah latihan keras. Tanpa istirahat, kapasitas baterai akan berkurang drastis setelah setahun kelebihan beban dan daya ponselmu akan habis lebih cepat. Jika ponselmu sudah lebih baru, kamu tak perlu khawatir. Model terbaru memiliki fitur bawaan yang memblokir arus pengecas segera setelah baterai mencapai 100%. Isilah daya ponselmu sesering mungkin, tapi sedikit demi sedikit.
Jika baterai dicas hingga 100% dan gadgetmu dipakai sampai dayanya 0, baterai hanya akan tahan sekitar 500 sampai 700 siklus pengisian ulang. Jika kamu memakainya sampai 50% dan mencolokkannya untuk waktu yang singkat, lalu biarkan turun sedikit lagi, dan seterusnya, bateraimu akan tahan sampai sekitar 1000 siklus. Bateraimu bisa bertahan sekitar 3 tahun jika mengecas seperti ini setiap hari. Batas idealnya adalah selalu menjaga ponsel di antara 40 dan 80%. Namun, kamu harus melatih kapasitas bateraimu sebulan sekali. Caranya adalah dengan membiarkannya habis sampai 0%, lalu mengisinya penuh sampai 100%. Latihan ini akan membantu mengalibrasi mekanisme yang bertanggung jawab untuk memperbaiki tampilan level daya yang tepat. Tapi, sekali lagi, jangan dilakukan sering-sering karena bisa mempersingkat umur bateraimu. Pantau status bateraimu. Kamu bisa mengunduh aplikasi untuk Android dan iPhone yang menunjukkan seberapa usang bateraimu dan seperti apa kinerja maksimalnya. Aplikasi ini akan memberitahu kapan saatnya mengganti baterai. Gantilah baterai di gadgetmu setidaknya setiap 3-4 tahun sekali. Biayanya memang mahal, tapi itu sepadan. Seperti ponsel, menjaga baterai di antara 40 dan 80% sangatlah ideal. Ada mitos yang menyarankan untuk tidak memakai ponsel saat sedang dicas. Jika seseorang punya masalah seperti ini, kemungkinan penyebab terbesarnya adalah pengecas yang rusak atau tidak asli. Dengan pengecas yang diakui pabrik, semuanya akan baik-baik saja. Tapi tetap jangan terlalu membebani ponselmu ketika dicas dengan memainkan game berat. Melihat-lihat media sosial, menjawab surel, dan menonton video boleh dilakukan saat mengecas. Salah kaprah lainnya adalah kamu harus menutup semua aplikasi di latar belakang untuk menghemat daya. Tapi ponsel modern dirancang sedemikian rupa sehingga aplikasi di latar belakang tidak memakan daya sama sekali. Selain itu, saat kamu menyalakan aplikasi yang sudah tertutup, daya yang terpakai lebih besar dibanding menyalakan aplikasi dari latar belakang. Jika ponselmu sudah dilengkapi layar tipe AMOLED atau OLED, kamu bisa menghemat daya baterai secara signifikan. Cukup atur gambar yang sangat hitam sebagai wallpaper. OLED adalah singkatan dari Organic Light Emitting Diode. Kedengarannya rumit, tapi pada dasarnya layarmu memancarkan cahaya saat arus melewatinya. Warna hitam tidak membiarkan cahaya menembusnya, kecuali untuk ikon-ikon aplikasimu, sehingga layar tak akan terlalu terang dan menghabiskan baterai. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman.